Anda kembali di kabar khusus TV One. Dan pemirsa, saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perintangan penyidikan obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang pemeriksaan saksi Irfan Widianto ini dijadwalkan 7 saksi, namun saksi yang hadir hanya ada 5 saksi, yaitu Arianto yang merupakan PHL Divisi Propam Polri, kemudian ada Ridwan Janari, anggota Polri Polres Jakarta Selatan, kemudian ada Arsyad Daifa, anggota Polri, selanjutnya ada Dimas Arkijati Pratama, anggota Polri, dan Dwi Robiansyah, anggota Polri. Kelimanya ini didudukan dalam satu ruang sidang dan saat ini sedang berlanjut. Kemudian fakta persidangan dari saksi Arianto. Pertama, saksi Arianto ini merupakan pegawai harian lepas yang dipekerjakan oleh Verdi Sambo. Arianto mengaku tidak tahu soal pembunuhan Brigadir Yosua. Arianto mengaku ditelepon oleh Cuk Putranto untuk datang ke Duren 3 dan mengambil kamera pengawas. Setibanya di TKP, ia bertemu dengan Irfan Widianto dan bertanya di mana CCTV yang disuruh Cuk untuk diambil. Kemudian Irfan menyerahkan satu kantong plastik berwarna hitam. Arianto sendiri mengaku tidak tahu soal berapa jumlah CCTV yang ada di kantong plastik itu. Arianto menambahkan dirinya mengaku menerima DVR CCTV dari Posatpam Kompleks Polri Duren 3 dari Irfan Widianto. Hakim juga sempat heran karena saksi Arianto pada saat peristiwa terjadi siaga di kantor Sambo sampai pukul 12.30 malam pada malam usai Yosua tewas. Padahal kalau melihat Arianto ini hanya pegawai harian lepas yang dipekerjakan oleh FS. Baik, saat ini kita sudah terhubung kembali dengan pakar hukum pidana Bapak Heri Firmansyah. Mas Heri, jadi Anda melihat Arianto dan saksi yang hari ini sedang memberikan keterangannya untuk Irfan Widianto ini seperti apa, Mas? Ya, tentunya sekali lagi ya, kita akan melihat dari relevansi keterangan apa yang disampaikan oleh saksi ini berkaitan dengan persidangan atau perkara yang disidangkan. Jadi tentunya kalau ada informasi-informasi yang di luar dari hal itu harus ditepikan terlebih dahulu sehingga bisa fokus ke arah pembuktian persidangannya. Ya, kalaulah tadi berkaitan dengan mereka yang mengambil CCTV-nya, karena ini bicara tentang obstruction of justice, ada undang-undang ITE berkaitan dengan membuat tidak berjalannya sebuah sistem elektronik dari satu objek, maka menurut saya itu yang difokuskan. Apakah mereka tahu peran dari masing-masing terdakwa tadi itu pada saat kejadian, pada saat di TKP apa, dan apa yang kemudian informasi yang disampaikan kepada si saksi yang kemudian itu ada kaitannya dengan para terdakwa. Apakah tadi kan sudah kita dengarkan misalnya Pak Arianto tadi disuruh mengambil kamera CCTV ya kalau tidak salah ya, dan kemudian diserahkan ke siapa. Nah, ini kan penting untuk mengetahui proses itu ya, proses berpindahnya bukti yang memang sebenarnya dicari untuk perkara Pak FS ini, karena dari awal itulah yang kemudian hilang dari peredaran, hilang dari fokus pembuktiannya. Karena selama ini tanpa disadari itu yang sebenarnya jadi kunciannya, karena mungkin saja apa yang diketahui oleh saudara Arianto ini adalah bagian dari substansi dari perkara, bukan hanya di obstruction of justice ya, tapi di dalam CCTV tersebut, di dalam DVR-nya itu mengandung beberapa proses-proses dari peristiwa-peristiwa yang kemudian berkaitan langsung dengan tindakan pembunuhan yang terjadi kepada almarhum Brigadir Joshua. Baik, Mas Heri, ketika misalnya Arianto ini mengambil CCTV, terus mengambil DVR dari Posatpam, walaupun itu diserahkan oleh pihak lain, misalnya dari Irfan, Cuk menyuruh, terus Irfan memberikan, dia hanya mengambil. Tapi apakah di sini juga sudah terjadi keterlibatan dari Arianto sendiri terhadap kasus obstruction of justice ini? Iya, memang perlu ditelusuri lebih jauh ya, digali lebih jauh sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan ini. Ya, yang menjadi kejanggalan tuh tentu adalah seseorang yang bukan bagian dari tim penyidik, begitu ya. Itu bisa sejauh
sejauh yang dilakukan oleh Pak Arianto pada saat itu. Nah, itu kan tentu ada kepercayaan di situ ya. Ada kemudian penegasian bahwa dia punya kapabilitas. Padahal sekali lagi, kalau kita bicara secara normatif, maka yang berhak melakukan itu titik hanya adalah penyidik. Nggak boleh dikoma lagi di situ. Nah, ini kenapa beliau itu bisa sampai sejauh itu? Apakah dia mengetahui latar belakang dari hal tersebut? Biasanya yang diinfokan hal yang penting di luar dari penyidik tentulah orang-orang yang dipercaya, orang-orang dalam lah begitu ya, yang dalam konteks ini diberikan akses ke sana. Nah, mengapa dia punya akses ke situ gitu ya? Mengapa diberikan karpet merah ke dalam praktek semacam tadi itu? Kalau kita bicara dalam konteks bahwa ini adalah bagian dari tim penyidik, maka pasti penjelasannya akan gamblang ya, karena ini bagian tugas saya Pak gitu kan. Betul. Tapi tentunya akan dipertanyakan kembali apakah ini bagian dari tugas yang bersangkutan atau tidak. Tadi saya katakan bahwa pintu masuk awalnya pasti dari SOP ya. Pasti seseorang melakukan itu ada tujuannya Mas. Bahwa motivasi manusia itu melakukan sesuatu ada namanya tujuan, teorinya kalkulasi. Dia akan melakukan sesuatu pasti untuk menguntungkan begitu ya. Kalau enggak dia melakukan sesuatu pun dia yakin bahwa dia tidak akan mungkin tidak akan dapat berhadapan dengan hal-hal yang negatif atau berproses hukum lah. Nah, ini adakah hal-hal itu ditemukan dalam kesaksiannya Pak Arianto saat ini ya? Nah, ini perlu untuk dibuktikan lebih jauh, tapi apa yang disampaikan itu perlu didengarkan terlebih dahulu. Tinggal kemudian dikembangkan dan dipertanyakan jika memang ini ditemukan keganjilan di sini. Baik. Baik, kita masih akan mendengarkan tentunya Mas Heri, keterangan dari 5 saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Irfan Widianto kali ini. Terima kasih Mas Heri sekali lagi atas perbincangan, ilmu dan waktunya telah berbagi kepada kami dan pemirsa TV One. Semoga tentunya ada manfaatnya dari apa yang Anda sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana telah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, kabar khusus TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.